hadir bersama kita pada sore hari ini yang kami muliakan dan kami takzimi Ketua Yayasan Az-Zikra Bapak Haji Sagena, ya, yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Kepala Desa dan Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek, ya, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik dari TNI maupun Polri dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang tidak dapat bagian tempat di dalam, ini mestinya kalau bapak-bapak bikin acara itu dibagi dua. Jadi di belah tengahnya laki-laki yang sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Iya. Jadi mesti begitu, Pak. Iya, supaya perempuan juga ada yang duduk di depan. Iya. Ini doanya perempuan itu mustajabah. Orang hebat itu, Pak Bu, bukan laki-lakinya. Lihat siapa yang ada di sampingnya. Siapapun dia, baik itu pejabat, baik itu seorang ustaz, baik seorang ahli ekonomi. Ya kau angkat tahu sogi ITB nena. Ungkap pejabat sukses, lihat siapa istrinya, karena itu yang menjadi penentu. Iya. Ya, kalau ada pengusaha lihat istrinya, karena di situ kuncinya. Kayaknya wanita juga itu harus memang sesekali harus dimuliakan. Iya. Jangan selalu disimpang di luar. Iya. Itu insya Allah ada berkahnya itu. Dan siapapun tahu kalau ya kok guru tak tuh tahu betul. Saya tadi disuruh bahasa Bugis. Yang tidak bisa bahasa Bugis angkat tangan. Hah? Weh. Ternyata Ogi ya. Maka memang Ogi na palete kampung nalo Kalimantan. Ini namanya Tanete, Tanete juga di Sidrapada. Berarti tempat ini agak tinggi. Iya, agak tinggi. Kayaknya alhamdulillah masjid kita berdiri kokoh. Ini tanrana asyik dia masyarakat itu luar biasa. Cuma demi pegaga tehelekna. Oh iya. Ini sudah waktunya kita harus untuk keramiknya. Maka Pak Bu itu barakat lopo. Yang harta yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Di rumah harta kita yang di rumah itu bukan milik kita. Makanya orang yang meninggal ya komate tawe itu langsung pindah ke ahli waris. Tapi yang kita masukkan ke dalam masjid itu tidak pernah pindah. Itu hak milik kita sepenuhnya. Orang tempati pahalanya jalan. Bapak tidak sholat, bapak tidak pergi ke masjid, tetap dapat pahala, cuma tidak masuk surga. Karena kuncinya surga tidak diambil. Makanya kalau ada orang bangun masjid, Pak, sampai 2 lantai 3 lantai masjidnya cantik, itu pasti ada rumahnya di surga. Karena Nabi sudah janji, "Mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Kalau orang yang bangun masjid tidak sholat, tetap ada rumahnya di surga. Tidak pernah datang berjamaah, tetap dibangunkan istana di dalam surga. Karena Nabi sudah janji. Dan itu janji Rasulullah, itu janji Allah. Makanya orang kalau tidak sholat, tidak pergi masjid, tapi bangun masjid, insya Allah tetap ada rumahnya di surga. Cuma dia tidak masuk. Iya. Karena masuk surga itu melalui pintu surga. Pintu surga itu ada. Apa pintunya surga? Kuncinya surga. Apa kuncinya? Itu sholat. Makanya disebut as-sholatu miftahul jannah. Jadi kalau mau membuka pintu surga, gunakanlah sholat. Makanya tidak ada alasan harus sholat. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk itu. Iman itu harus selalu diperbaharui setiap waktu. Dan sholatlah yang memperbaharui. Iman kita itu harus selalu dikuatkan. Dan dosa kita juga harus selalu. Ya dosa tak harus ilega. Nah satu-satunya ibadah yang memiliki 3 unsur kedudukan langsung. Pas susu dosa, pas tambah pahala, mengangkat derajat. Itu cuma sholat. Orang baca Quran pahalanya ditambah.
Tapi orang sholat itu dihapuskan dosanya, diberikan pahala dan derajatnya diangkat. Nah kalau orang berat dosanya, matana i dosana na ya decina ka macilakai. Tapi kalau matana i decina na ya dosana berarti salamai. Nanya kumas sampajang ite ta susu dosana tak tambah apalanna. Mana dua jika kemungkinan Pak. Kalau dosa berat, dua caranya. Kurangi dosamu atau pahalamu kau tambah. Nah, ini penting. Makanya masjid kita ini sungguh luar biasa. Sebenarnya sudah jadi. Iya. Kalau aku maki karena toko kampungnya, natasi di mikota kerami cik ditau itu sudah cukup. Iya, sudah cukup. Cuma sering saya menemukan masjid itu Pak tempat imam diangkat naik, jangan. Itu kalau Syafi'i itu makruh mendekati haram. Itu kalau tempat mihrab imam itu diangkat biasa 5 cm atau 7 cm dari lantai jamaah. Itu tidak boleh, harus sama rata. Seandainya boleh memilih, lebih baik imam agak rendah tempatnya daripada makmum. Itu kalau Syafi'i itu makruh mendekati haram. Hanya harus rata. Cuma yang dilupakan mihrab tempat sajadah imam mestinya itu dibelikan keramik yang beda warnanya. Supaya dia tidak bergerak, karena mihrab itu hendaknya tidak bergerak. Makanya masjid-masjid dulu itu nasabak taupan rita bangungi warna keramik tempat sajadah imam itu beda warnanya. Biasa kok keramiknya putih, di situ dia pakai coklat. Supaya Quran nak keramik itu beda warnanya. Itu on rasul jadanna imange, karena mihrab itu tidak boleh bergerak. Ya kusujadami makanya dilapisi 2 lapis, yang bawah amblak kemudian di atasnya sajadah. Itu dasarnya ketika Nabi Zakaria membuatkan mihrab untuk Maryam, dia kasih 2 anak tangga. Nah, dari situ. Jadi itu ampai onron imange di sembarat. Itu luar biasa Pak. Makanya kalau di situ tidak bergerak. Tapi masigi emak kokoy semua keramiknya sama, karena yang bangun masjid itu insinyur. Itu ini. Kemudian kita memperingati Maulid Nabi, di sini ada tema penguatan nilai keimanan untuk membentuk pribadi yang peduli dan ringan berbagi. Wah, ini ringan berbagi ini. Maka ada orang masuk surga itu Pak bukan karena harta, tapi jasa. Kita bisa buktikan ada wanita WTS itu dijanji oleh Allah masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing yang kehausan. Itu kuncinya Pak. Jadi kalau kita melihat kisah itu tidak ada harta di situ. Sepatunya saja dipakai. Perempuan ini kan turun ke sumur kemudian minum karena haus. Setelah mau naik dia melihat anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan. Makanya dia buka sepatu botnya, kemudian dia ambil air menggunakan sepatunya, kemudian dia kasih minum anjing itu. Gara-gara amalannya itulah sehingga Allah mengatakan dia adalah penghuni surga. Padahal dia wanita WTS. Jangan lihat wanita WTS-nya, jangan juga lihat pemberi minum anjingnya bahwa pahalanya kecil, tidak. Lihat usahanya menggunakan apa yang dia miliki untuk membantu anjing. Artinya itu jasa. Nah, makanya ibu-ibu biar banyak emasnya, kalau tidak disedekahkan itu tidak ada gunanya. Iya, nanti kalau meninggal istri kedua yang ngambil. Iya, iya. Ajana namanya ada ulawat tataruh Bu. Sampai emasnya mulai dari sini sampai sikunya dipakai semua kalau ke pesta. Ditanya lewat mana Bu Haji, lewat sana. Wah itu karena emasnya mau dikasih kelihatan. Itu kagak kok di kampung saya itu Pak sudah mulai muncul itu toko emas berjalan. Mulai dari talinganya ke samping semua berjejer emasnya, cincinnya berjejer. Wah ini bukan lagi perhiasan. Itu bahaya. Tapi dia toga kok di, dah ada je. Pakai gaulawan tapi maka seke. Ringanlah berbagi. Nabi itu Rasulullah itu luar biasa Pak Bu. Sangat dermawan. Kenapa?
Karena rahmat Allah ada pada orang yang ringan berbagi. Tolima lomo papenak dina tu, tolima senap papenak dina. Kemudian rezekinya pasti ditambah karena Allah yang janji. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dibalas menjadi 10. Jadi orang sedekah itu tidak pernah miskin, Pak. Tidak pernah miskin. Tidak ada orang yang dermawan itu miskin, tidak ada. Angka gak tahu mabasa ko kampo tak kasiasi. Dia gagah. Tapi don rupa aja. Orang miskin itu maka daki dikasiasi. Tahu perri itu tahu magala milau. Dia nak kasiasi mega gagana tapi to 5 dareke. Angka motorok na memang ngoto tahu perri itu. Ia na tutu 5 kibo surat kataranga kurang mampu. Penuh kantor desa Pak desa. itu ya. Selalu bikin surat keterangan kurang mampu itu. Yang nang kebantuan kasih ko tuh. Apa dia namanya gana dina tuh. Itu yang banyak. Maka dareke. Memang perasaannya yang tidak pernah cukup. Sebenarnya ini Pak kita kaya. Kalau kita mau hitung-hitung, kalau ada orang mengeluh maka kasih sih tidak. Coba hitung. Telingamu itu kau mau jual berapa? Siagame tabalukang ido cilita. Si walimo dapat beli kak do cilimu cidi 50 juta. Rewa ki macam matu tite mataku ya pa melo kak balu isi 100 juta. Melo kak balu mata kiriku sekoe. Napa ta catak ko kalkulator siaga kira-kira angka na watak kaleta. Syukuri itu. Makanya kong katau maka da ya ku ya syukuru ka kong kau tau ku syukuru ka kong motorok ku tahu salah pahan itu. Apa namo de gagaw to ta namo de ga motorok ta tu matoki. Ya mikodena to manre de to minum mati itu. Makanya pada saat kita masih bisa makan dan minum maka bersyukurlah. Kita tidak usah tunggu ada mobil ada motor. Karena mobil dan motor itu tidak hidup tidak tergantung di situ. Cuma mega mi ini ka kita. Ite bali boleh melioto macin natoni. Nah, tapi Denis sangi maka da bali bolana anggota dewang. Ya lena de kajaman na. Tulina cairina lakain na. Nanoko lo majama kusuro te ka didale na iko je makutu. Lo majama majama. Macicil. Makredi. Na de na pahangi makredi ro kredi bahaya. Itu tau macicile bahaya Pak. Maka dia guru telah biramu na lalungnya sujangan aja na lalungnya tanggala. Ya ko tanggala apa lalungnya tu mapat di ulu Pak namo to menre boleh de to name matin ro matay. Pak tuli makadang kasih rupas singa. Ya ini. Tapi ya ko asu jangan pelalu ini tutu tangga paja ni tama. Ini makanya ibu-ibu kadang marah-marah karena banyak arisannya banyak kreditnya sampai dibeli semua beli piring 10 lusin dikredit padahal kalau suaminya mau makan pakai piring plastik. Iya begitu Budi amblak dibeli banyak disimpan saja disimpan di kamar tidak dipakai sekalinya apa dipakai dia pakai tikar plastik padahal amblaknya dan dia beli jutaan. Coba pikirkan itu. Cerek kristal, oh mahal. 5 juta, 10 juta, 7 juta. Dijejer semua di lemari. Di ruang tamu lagi. Suaminya mau minum pakai cerek hitam. Cerek penosing. Dia kan pakai. Yang paling parah ibu-ibu beli talkum, beli salisapa sampai 4 juta. Pesan di Surabaya, pesan di Jakarta 4 jutaan. Di mana disimpan? Di dalam lemari. Hanya lebaran Idul Fitri, Idul Adha baru dipakai. Sudah lebaran disimpan di lemari, tidak dipakai lagi. Apa katanya? Nanti lebaran lagi baru dipakai. Kalau kau mati, yang dia pakai bajunya yang indah untuk sholat sunat, tapi sholat fardu dia tidak pakai pakaian yang bagus. Ya moro salisapa nato likat dikangnya na pakai. Deto na ko amakun rayo ko de. Ukumi mero kampon na tayo. Tapi kayaknya tadi sebelum asar dia datang ke sini. Kemudian saya wasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ehonya dikasih hilang Pak. 1. Ya. Jadi saya wasiatkan
bahwa Rasulullah itu memiliki keistimewaan mulai sejak dia dikandung sampai dia dilahirkan. Bahkan alam menjemput Nabi dengan semua tanaman itu berbunga ketika Rasulullah itu dilahirkan. Alam itu sudah menjemput. Makanya mukjizat kelahiran Nabi itu ada beberapa. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Yang pertama, Nabi lahir itu sudah terkhitan. Jadi tidak ada yang mengkhitan Rasulullah, itu sudah otomatis. Itu karena Allah menjaga itu. Makanya mohon maaf saya kasih tahu kenapa sahabat Nabi semua punya gelar. Abu Bakar As-Siddiq itu karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Umar Al-Faruq dari kata Furqan, karena orang yang paling bisa membedakan halal haram itu Umar. Paling tahu hukum-hukum agama itu Umar. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, seandainya Allah mengutus Nabi setelahku, maka dia mengutus Umar. Itu saking tahunya tentang hukum Khalifah Umar. Dan Umar itu tidak pernah makanan haram masuk ke dalam perutnya. Karena kapan mau masuk pasti dia muntahkan. Itu. Kemudian Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajhah. Itu dikeramatkan oleh Allah wajahnya karena selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Makanya dikeramatkan wajahnya itu. Kita Pak bukan tak dilihat, anunya orang saja mau dilihat. Bagaimana bisa keramat? Ini jadi itu. Nah. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu lahir tali pusarnya itu sudah terputus. Itu bersih betul itu. Jadi tak denak memet tu posi na nabi tanah jaji. Kenapa Rasulullah inti nur ada pada Rasulullah? Sebenarnya tali pusar itu Pak obat. Sekarang sudah ditemukan di Cina itu. London juga sudah temukan. Makanya ada beberapa itu yang konsumsi plasenta, termasuk plasenta rusa. Itu sekarang banyak yang konsumsi untuk suplemen. Nah, makanya plasenta itu obat. Makanya sekarang di London itu kan sudah ada bank plasenta yang bayar kurang lebih 80 juta baru disimpan. Tapi ketika umur orang itu mencapai 40-50 tahun kemudian kena penyakit stroke, itu tinggal diambil, direndam dengan air hangat. Itu kemudian dikasih minum. Orang stroke itu dalam jangka 3 hari itu bisa berjalan kembali untuk peremajaan sel. Itu plasenta Pak. Saya tidak tahu orang tua dulu dari mana dia belajar. Kalau ada orang sakit perut dia siram pusarnya orang, baru airnya diambil, baru dia kasih minum. Itu bisa sembuh dari sakit perut. Ternyata orang sekarang baru temukan bahwa inti sel itu ada pada plasenta. Nah, itu kan sudah ada sekarang Pak. Tapi salatosi itu makanya kong kalakai paceceran pandri taiposi. Nah itu ini juga ini jadi masalah. Itu makanya suaminya penyakitan karena itu. Perempuan itu kadang begitu Pak, sembarang. Kemudian yang ketiga, api di benua Paris itu padam, tempat penyembahan masyarakat Majusi. Jadi rumah Majusi api nasompah. Tapi ketika Rasulullah lahir, api itu padam. Dan itu tidak pernah padam. Sekeras apapun hujan tidak bisa padam. Tapi ketika Rasulullah lahir, itu padam. Dari sinilah ulama mengatakan bahwa yang memadamkan api itu mukjizat Nabi yang keempat. Bahwa pojok Ka'bah, sudut Ka'bah itu mengeluarkan suara. Jadi pas Nabi lahir itu ada suara terdengar di pojok Ka'bah. Tapi tidak ada yang membaca, tidak ada orang yang membaca, cuma terdengar suara. Itulah yang disebut ulama sufi mengatakan bahwa ayat si jajangan nanabita. Ini yang dipakai kalau pindah rumah baru Pak. Itu kalau pindah rumah baru orang asal di 4 sudut rumahnya, itu yang dibaca. Pojok pertama kita baca, pojok kedua, pojok ketiga, pojok keempat. Itu yang dipakai. Jadi ayat pertama itu di pojok pertama itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu ayat tentang Nur Muhammad. Di pojok kedua itu wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa.
Di pojok ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di pojok keempat, ya ayyuhar rasul balligh anni ma unzila ilaik. Makanya dibaca di 4 sudut itu. Kalau orang pindah rumah baru itu yang dia baca. Kalau orang bakar itu rumahnya Pak tidak terbakar. Itu tidak terbakar itu. Yang kedua, jin di rumah itu tidak bisa tinggal. Yang ketiga, kalau ada pencuri naik itu dia tidak melihat jalan pulang. Ini kipas sudah ambil uang ini. Jadi makanya hafal itu Pak. Nanti Bapak kalau ada rezeki pindah rumah baru atau anaknya pindah rumah baru atau keluarganya, kan biasa petugas syara itu disuruh azan di 4 pojok rumahnya itu. Baru 1 azan di tengah. Sebenarnya azan itu hanya untuk mengelabui supaya orang tidak tahu ilmunya. Bahwa yang dibaca itu doanya. Makanya kalau naik pas yang penting mengikuti arah tawaf. Cara membacanya itu. Jadi ambil pojok pertama, langsung baca qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua, wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Di pojok ketiga, 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat inilah yang disebut dengan ayat Al-Husni. Dalam tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan, nanigi-nigi bacai akapitu ko mangaribi akapitu ko subui, maka dia mendapatkan 7 hal. Yang pertama, tidak akan ditimpa musibah dan bala. Dan akan naik musibah itu tahu, karena 70 bala yang akan menimpa orang itu akan diangkat ke langit. Yang kedua, tidak akan mendengarkan kabar buruk. Datang kalinga kareba maja. Biasa kan ada orang sampaikan kabar buruk itu terhindar. Yang ketiga, tidak kena fitnah dunia. Dan akan naik petan nalino. Yang keempat, dipanjangkan umurnya. Orang yang masih sempat baca di waktu subuh itu tidak akan meninggal sampai maghrib. Dan orang yang masih sempat baca di waktu maghrib itu dijamin tidak akan meninggal sampai subuh. Itu di tafsir As-Sawi itu. Bagaimana Pak Ustaz kalau mau meninggal? Pasti dia lupa baca. Atau sekalian dia tidak lihat. Ulama kita yang dari Sopeng itu mungkin sekali hafalannya sampai 15 tahun tidak megang Al-Quran karena hafalannya itu lancar sekali. Tapi ketika beliau mau wafat, di dalam Al-Quran tulisan 2 ayat ini hilang. Jadi dia buka Al-Quran itu dia tidak lihat tulisannya itu. Ketika dia baca selalu lari ke ayat kursi. Makanya dia beritahu anaknya bahwa hari ini saya akan wafat. Ini sudah isyarat. Dan ternyata betul, sebelum asar itu beliau wafat. Makanya doa ini dimasukkan ulama pada doa pagi dan petang. Makanya waktunya dibaca kalau pagi sesudah sholat subuh sampai selesai waktu duha. Kalau petang sesudah sholat asar sampai sebelum masuk waktu isya. Panjang ji waktunya Pak. Jadi engkau baca pura asara, engkau baca sesudah maghrib. Karena memang masuk zikir pagi dan petang. Ya kumaka dari petang berarti areweng. Kan begitu. Nah, makanya amalkan ini Bu. Itu Quran surah At-Taubah 2 ayat terakhir. Ayat 128 129. Kalau ada orang kesurupan, tahu kesurupan ya? Ah, enggak usah diru'ya jauh-jauh. Cukup ambil air 1 gelas, air minum,
bacakan 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Jadi tambah 3 ayat ke depan. Jadi 5 ayat dibacakan ke air itu tadi. Kemudian ditiup. Kemudian air itu kasih orang yang kesurupan, dia minum. Sisanya sedikit diteteskan di mata sebelah kanan dan kiri. Itu jinnya pasti keluar, Pak. Karena ada juga paru'ya sekarang, Pak, paru'ya ini sudah mulai aneh-aneh. Iya, saya katakan aneh-aneh karena dulu di zaman Nabi itu di ru'ya jinnya langsung keluar. Sekarang jinnya ngomong bicara lama. Ini paru'yanya juga itu sampai saya bilang ini juga jadi masalah. Mestinya jin itu tidak usah disiksa, dikasih tahu saja, disuruh keluar saja. Makanya banyak paru'ya itu yang anaknya keluarganya diserang jin karena jinnya jengkel. Iya betul, Pak. Dan kalau dia masuk ke keluarganya susah dia sembuhkan. Jin itu banyak, Pak. Banyak jin itu dimanapun, jin itu banyak. Nggak usah diganggu. Di pohon ada. Makanya kalau mau teban pohon itu jangan langsung diteban, kasih tahu saja. Kalau ada jin tinggal di sini pergi dulu, saya mau teban besok. Selesai. Begitu aja. Nanti dia marah-marah. Kita saja kalau tinggal di rumah langsung orang bongkar itu rumah pasti marah toh. Sama dengan jin karena tempatnya cuma itu, batu tempatnya. Pohon kasih tahu. Tapi jangan bawa ayam ke situ, ndak usah. Jinnya bilang, wah ini anggota aku ini, nah bawa kamu apa-apa, ya sudah. Makanya sedikit-sedikit sakit karena sudah jadi anggota. Kan begitu. Kami kata makoro, angka aju pongaju maraja kodarana. Tulis seri bulu-bulu na kumadapi nasok. Bahaya setan nih. Bahaya jin nih. Dia bawakanlah telur. Bawakan telur, napa-napudang aja mula saya kanang kamu alahe. Nanti bulan depan itu tunggu lagi tuh. Ay, dia pagagan na lenga nalasay. Karena jin bisa menyakiti orang, membuat orang sakit. Dia masuk saja merubah unsurnya itu karena dari unsur api. Makanya panas. Anak-anak biasa matanya itu melotot karena kepanasan. Dia bawa lagi telur, berhenti lagi. Nah, dia bilang, wah ini mie yang bikin sakit, Kak. Kalau tidak aku kasih, pasti saya sakit. Iya, karena kau sudah jadi anggota. Bagaimana caranya berhenti? Gampang, bawakan telur. Kasih memang mie 3, baru kasih tahu, ini yang terakhir. Jangan mau kau cari-cari lagi. Itu aja kuncinya, Pak. Sama ji TV kabel, sama ji PLN. Selama meterannya menempel di rumah pasti selalu menagih setiap bulan. Coba cabut meterannya, tidak datang itu. Jin juga begitu. Makanya kalau ada orang keluarganya biasa sakit gara-gara jin, kasih tahu apa yang dia lakukan. Suruh lakukan terakhir. Jangan dukun dikasih. Aja na sandroy taleng. Pak ko sandroy itu mega bicaraan. Nasa mega bita nak bereng lah saya wiko desi moleng. Nah itu jadi masalah. Agak na baca. Walau lo tak kuala pasoro. Enak baca tau? Itu bahasanya orang Bugis itu. Padahal ia matona sorong, ia matona lah. Maka dapat walau lo tak kuala pasoro. Itu jadi masalah ini. Ini yang bikin sakit. Makanya tidak usah banyak-banyak, Pak. Di dalam Al-Quran itu sudah ada. Pakai langsung itu. Kalau tidak hafal, bukakan Al-Quran, bacakan. Makanya kalau mau tidur kita disuruh baca suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Hembuskan telapak tangan, usapkan ke badan. Itu namanya mandi ayat. Itu sudah. Kalau mau tambah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ujung jari tangan dan ujung jari kaki tekan di pusar 1 kali. Orang itu terhindar dari pencurian, terhindar dari kebakaran, terhindar dari santet, dan juga terhindar dari banjir. Kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Itu di kitab Fathul Muin itu. Itu aja bacanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Bismillah itu banyak sekali, Pak. Ada 27. Berapa kita hafal? Siaga bismillah tak apalah. Hah? Bismillah itu 27, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu dipakai untuk semua kebaikan. Itu umum.
Kalau mau sembeli ayam, bismillah berubah menjadi